sedikit Dedi jelaskan ini lagi proses apa nih? Oke, jadi gini. Ini adalah cangkok mangga apel yang dilakukan pencangkokan pada tanggal 28 Februari. Jadi sekitar 2 bulan 1 minggu. Sebenarnya ini sudah harus diambil beberapa waktu lalu. Dan ini ya dengan terpaksa diambil meskipun berbuah dan lagi berbuah dan berbunga. Mari kita lihat sekarang seperti apa kondisi akarnya. Kita buka perlahan. Berapa banyak akar yang sudah terbentuk. Ini tadi udah dibilang proses berapa bulan ini? Sekitar 2 bulan 1 minggu. Oke. Iya, 2 bulan 1 minggu. Tapi sebenarnya perakarannya sudah nampak sejak 1 bulan itu. Oh. Dan ini kan ditanam di penghujung musim hujan kemarin. Jadi sekarang ini sudah relatif kering, jadi harus dibuka. Oke, jadi keadaan kelembaban masih ada, tetapi memang sudah waktunya untuk kita panen ya. Kita pindahkan ke media tumbuh karena sudah relatif agak mengering. Dan ya kita nggak repot-repot di sebuah cabang ini kita pakai kokopit sedikit aja, nggak masalah. Oke, kokopit. Kokopit itu mungkin buat yang belum tahu kokopit itu apa? Jadi kokopit itu sebenarnya sabut kelapa yang kita ambil bagian-bagian, kita bikin halus-halus kecil seperti ini. Makanya, dan tidak terlalu halus, ada yang bagian yang seperti ini, ada yang masih seperti ya sabuknya. Jadi kita hancurin aja sabuk kelapa ya utuh. Dan ini cukup bagus untuk media tumbuh akar pada saat kita melakukan pencangkokan. Dan ini sudah cabang ketiga yang dipanen karena pada tanggal 28 dibuat ada 6. Oke, kita lihat nanti cabang yang berikutnya. Keempat, ya, dengan besaran cangkok bisa dilihat sekitar 2 kali dari yang pertama. Kita lihat seberapa berhasil nih percobaan cangkok kita yang keempat dengan media kokopit. Dan pelembab adalah pelembab buatan organik hasil fermentasi, bukan air biasa yang dicampurkan di sini. Nanti sebentar akan ditunjukkan pelembab atau pupuk organik sebenarnya yang merupakan hasil fermentasi yang dipakai sebagai pelembab. Dan itu saya kira adalah salah satu kunci keberhasilan dari pencangkokan ini. Nanti sebentar akan ditunjukkan termasuk cara membuat pelembab itu. Jadi kita tidak menggunakan air di sini. Ini buatan sendiri ya? Buatan sendiri pelembabnya, nanti saya ambil media. Wow, lihat ini baru di plastik keberapa udah kelihatan akarnya udah keluar. Jadi ini juga sangat berhasil nih proses pembentukan akarnya. Kita lihat ke dalam nanti. Ini yang keempat ya, dari 6 yang dibuat tanggal 28. Keempat juga cukup berhasil. Tidak ada masalah. Dan memang sudah kita harus ambil karena cuaca sekarang juga sudah mengering. Jadi cuaca juga sebenarnya agak berpengaruh. Berpengaruh. Jadi kalau dia tentu musim kering dia lebih butuh kelembapan lagi. Nah itu ada salah satu akar lepas waktu potong tadi. Oke, kita perlahan aja. Ini cara saya bungkus, gampang aja, tidak terlalu ribet. Nggak pakai teori-teori yang susah nih. Akarnya udah ramai di luar, jadi kita harus ambil. Kita nggak boleh. Dan sudah agak kering medianya, jadi kita tarik aja ke bawah biar nggak busuk. Nih. Akar sudah berwarna coklat kehitaman, menunjukkan bahwa akar sudah cukup tua, cukup siap untuk ditanam. Sampai di bawah penuh akar.
Oke, dan saya kira sampai di dalam ini cuma bagian ini yang dia agak keluar ini. Nih, akar-akar kecil. Nih, jadi saya kira udah hampir semua sisi keluar akar. Nih, oke. Jadi batang keempat sudah sangat berhasil. Oke, ini adalah cangkokan kelima. Mari kita lihat seberapa berhasil lagi cangkokan kita yang kelima. Dengan metode yang sama di cabang berbeda, cabang seperti ini. Kita lihat, saya kira dari luar sudah bisa kelihatan akar-akar. Ini akar-akarnya sudah sangat berhasil dia. Ini sudah numpuk lagi di bawah lain. Oke, mari kita lihat hasil cangkok yang paling lambat. Akarnya masih sangat kecil, baru keluar. Masih sangat kecil, baru keluar. Dan kalau lihat di sini dari hasil pencangkokannya tidak ada masalah, cukup bersih. Ini sudah tidak ada makanan yang lewat, air tidak lewat. Oke, ini kita akan tetap coba tanam meskipun akarnya masih kecil nih. Akarnya masih sangat kecil. Nih, yang ini. Nih, masih sangat kecil. Kita coba nanti tanam. Kita nggak mungkin kembalikan ke pohon. Tapi ini pembelajaran bahwa ketika kita terlalu basah, ini yang akan terjadi. Terlalu basah. Bukan berarti basah justru yang terbaik. Mungkin terlalu banyak air pada waktu itu. Jadi memang kelembapannya itu memang harus pas ya. Iya. Nah kalau ini batang terakhir, batang yang paling besar ya. Diambil sebuah contoh yang berbatang bercabangan dengan cabang sekunder, ada 1, 2, 3, 4, ada yang kecil bahkan 5. Dan yang paling besar. Kita mau lihat apakah dengan metode yang sama, dengan media tumbuh yang sama, materi pelembab yang sama, cara bungkus yang sama, waktu ambil yang sama, apakah perakarannya seperti apa. Tapi kalau lihat ini akarnya sudah di mana-mana, ya sudah sangat banyak. Akarnya sudah di mana-mana nih. Berhasil ini nggak ada masalah, sudah waktunya dipanen. Akar udah cukup nih, akar pasti di dalam juga sudah banyak nih. Udah cukup bagus untuk dipindahkan ya. Sebelum kita pindahkan ke polybag hasil cangkokan kita ingin menjelaskan pelembab yang dipakai. Ini adalah hasil fermentasi dari menggunakan jadi airnya ini adalah air cucian beras. Kemudian kita beri tambahan kulit pisang, beberapa helai kulit pisang. Kemudian kita beri sedikit gula dan difermentasi. Ini yang kemudian dijadikan sebagai pelembab. Ini sebenarnya adalah zat untuk memicu perombakan bahan-bahan organik ketika kita bikin pupuk organik atau bikin pupuk yang menggunakan bahan-bahan tumbuhan atau apapun. Nah, inilah pelembab itu. Jadi ini yang dipakai untuk melembabkan ini. Ini untuk bikin pupuk kayak gini, ini ada hitungan-hitungannya nggak? Ya, dalam proses kita nggak terlalu rumit lah. Ini ada sekitar berapa liter ini? Mungkin 5 liter ada. Ya, kita pakai ya setinggi ini air perasan itu, kemudian beberapa helai kulit pisang yang ditambahkan ke dalam.
Dan sebagai media penumbuh bakteri atau jamurnya kita gunakan sebenarnya tadi saya lupa jelaskan, ada media awal untuk bakteri bertumbuh atau jamur bertumbuh di dalam media ini berupa hasil fermentasi nasi. Ya, nasi berasal dari beras yang kita fermentasi sekitar seminggu. Itu yang kemudian diambil sekitar 2 sendok atau 3 sendok ditaruh ke dalam. Dan ya boleh pakai gula, boleh juga tidak. Kadar yang pas taruh ininya pelembabnya ini ke cangkokan itu berapa? Asal dia sudah basah sedikit, asal sudah terasa lembab, jangan terjadi seperti yang cangkokan kelima. Kalau terlalu basah jadinya seperti cangkokan kelima. Cangkokan kelima itu justru terlalu basah, tidak terlalu bagus untuk ini. Karena semua yang berhasil itu yang kemudian tidak terlalu basah. Ya, jadi jangan keliru bahwa jadi mungkin ya kita ambil kira-kira bukan basah sampai menetes, tetapi ya lembab saja. Ya, karena kan kita akan tutup dengan plastik rapat, jadi airnya nggak keluar. Media tumbuh ini adalah hasil pencampuran tanah, kemudian ada sekam padi. Ini bisa dilihat kita ambil sekam yang masih bukan sekam yang sudah dibakar ya, bukan arang, tapi sekam padi, kulit padi. Kemudian kita campurkan dengan hasil pencampuran dengan pupuk kandang. Ini dalam bentuk agak kering. Ini kita akan taruh di semua hasil cangkokan kita. Tapi kemudian karena ada satu yang agak kecil akarnya, yang satu ini, maka dia akan kita sedikit beri insentif makanan yang media tumbuhnya ini. Jadi sekitar akar kita akan tambahkan ini dia. Ini adalah pupuk organik yang sudah kita buat dan sudah siap untuk dipakai, yang kita gunakan media penumbuh perombak untuk materi perombak yang sudah dijelaskan itu. Jadi ini kita akan tambah ke yang akarnya masih terlalu kecil biar membantu akarnya bisa lebih cepat tumbuh. Oke, kita masukkan sekarang tanah. Kita masukkan sekitar ukuran setengah lah panjang atau besaran cangkokan kita. Iya. Oke, sekitar setengah cukup sampai semua tertimbun dan kita atur posisi. Bentar, nanti baru kita padatkan dengan air. Ini proses apa nih, Dad? Iya, karena yang satu ini akarnya masih terlalu kecil. Jadi kita coba bantu dengan media tanamnya, kita kasih pupuk organik yang sudah jadi ya. Nanti akan dikasih lagi pelembab untuk mengaktifkan lagi DP akar ya, biar lebih cepat. Nih, akan bantu dengan cara seperti ini. Biar harapannya ya akarnya bisa cepat tumbuh. Karena dia yang tadi dijelaskan yang paling kecil akar, paling sedikit akar. Oh, yang di sini tambah lagi ya? Tambah di bagian dekat akar yang kecil-kecil, biar merangsang akarnya tumbuh cepat. Kita kasih makanan lebih. Ya, karena akarnya kan masih kecil, sementara dia harus menopang cabang yang ada sebesar ini. Nanti kita akan kurangi daunnya.
biar tidak terlalu berat akar menopang. Sekarang kita bikin pengurangan daun agar kemudian karena kan dia akarnya harus biar tidak akarnya memiliki kerja terlalu berat. Ya, kita sisakan aja dia, jangan terlalu banyak. Tapi karena ini memang cabang yang sudah ada keluar bunga ini, ya kita nggak bisa menunggu terlalu lama karena kita kurangi aja. Ini apa ini? Ya, air siraman nanti kita campur dengan. Pasti biar siram di rumah boleh. Boleh Oma, campur di air. Campur dengan air, jangan satu kali semua. Ini harus di tempat yang apa ya namanya? Ya, di tempat yang teduh dulu. Oh, teduh. Sekarang kita siram dengan Air. berikan air karena tanahnya masih kering. Satu persatu. Oke, selamat bertumbuh. Ya, air yang tadi itu dicampur dengan organik cair sama air biasa. Biar cepat tumbuh akarnya. Ini yang dua. Ini dua yang sudah 1 minggu diambil untuk melihat akarnya. Dan ya, lihat ini. Mereka tetap segar. Mantap. Tidak menunjukkan adanya layu. Batang tetap hijau. Nih. Kita sudah pangkas daunnya. Daunnya tetap ini segar. Nih, daun tua masih mantap. Artinya dia jadi.